Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jemaat PTMC Keramat Pulo dan juga tamu-tamu yang sudah bergabung di perbaktian Minggu Pekerja kita melalui online. Pada saat ini sebelum kita memulai akan acara kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara perbaktian kita pada malam ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 138, Aku Kasih Tuhan Lebih. Untuk doa pembuka, kami undang kesediaan daripada Ibu Aurora Simarmata. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur ya Bapa oleh sebab satu malam dapat kami nikmati pada malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Glenn Sianipar. Kiranya Engkau urapi hamba Tuhan ini di dalam membawakan firman, biarlah firman dan yang akan dia bawakan adalah firman yang berasal dari Engkau, dan kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami yang mendengarkan, agar firman yang kami dengarkan nanti boleh berkuasa di dalam hati dan pikiran kami untuk mengubah karakter kami setuju dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau beserta dengan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan kebaktian pada malam hari ini. Ampuni kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Baiklah, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Glenn Sianipar. Waktu ini kami persilahkan. Shalom, selamat malam
kepada Bapak Ibu, anggota jemaat PTMC Keramat Pulau, beserta semua yang menyaksikan program kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang pertengahan minggu, dan malam hari ini kita bertemu kembali untuk bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan Wahyu pasal yang pertama. Dan di Wahyu pasal yang pertama menceritakan ada surat yang dituliskan oleh Yohanes kepada ketujuh jemaat. Dan malam hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan baca dan kita akan pelajari bersama-sama surat yang pertama yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Ya, jadi ada surat yang pertama adalah surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Efesus adalah sebuah kota. Dan bukan hanya kota biasa, Efesus adalah ibu kota provinsi Asia dari Kekaisaran Roma. Dan kota Efesus ini jaraknya kurang lebih 96 km dari Pulau Patmos, di mana Yohanes sedang ditawan atau diasingkan pada saat itu. Dan kota Efesus dikenal sebagai kota di mana kota ini mempunyai dewi yang mereka sembah dan mereka puja adalah Dewi Diana. Ini kita bisa baca dalam Kisah pasal yang ke-19. Dan sementara di kota besar, di kota pusat penyembahan kepada Dewi Diana ini, ada sekelompok orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah jemaat Efesus ini didirikan oleh Priscilla dan Aquila. Bisa kita baca dalam Kisah 18 ayat 18 dan 19. Dan ada seorang pengkhotbah muda yang bernama Apolos yang juga membangun jemaat ini. Bisa kita baca kisahnya di dalam Kisah 18 ayat 23 sampai 26. Dan Rasul Paulus, rasul yang luar biasa itu, secara pribadi pernah tinggal di Efesus selama 3 tahun untuk melayani umat-umat Tuhan yang ada di Efesus. Kisah ini bisa kita baca dalam Kisah 20 ayat 31. Sekarang mari kita pelajari bersama-sama apa pekabaran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Kita mulai dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, jadi ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Efesus, sebenarnya Yesus sedang mengulangi apa yang dia sudah katakan ketika dia memperkenalkan diri di Wahyu pasal yang pertama. Jadi cerita isi Wahyu 2 ayat 1 ini mirip dengan Wahyu 1 ayat 20. Kenapa di Wahyu 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Malaikat, kalau kita bicara malaikat, seringkali kita berpikir makhluk surgawi yang luar biasa, yang punya sayap untuk yang melayani Tuhan di surga. Tetapi jangan lupa, malaikat itu kata lainnya adalah pembawa kabar. Jadi kalau kita membaca buku Wahyu, seringkali arti kata malaikat adalah yang membawa kabar, pemimpin jemaat, yang mengajar kepada jemaat. Jadi ketika Tuhan katakan dia memegang ketujuh bintang, artinya Tuhan sedang memegang para pemimpin dari jemaat. Dan ketika Alkitab mengatakan dia berjalan di antara ketujuh kaki dian, artinya dia sedang berada di tengah-tengah daripada ketujuh jemaat tersebut. Nah, perhatikan baik-baik bahwa ada satu kata yang penting di sini, yaitu kata memegang. Kata memegang. Dan kalau kita membaca atau mendengar kata memegang ini, maka pikiran kita akan dibawa ke satu ayat di Perjanjian Lama yang Tuhan katakan juga sedang memegang. Bisa kita buka sama-sama ayatnya, terdapat dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 8 katakan, tetapi engkau hai Israel,
hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 9 katakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Perhatikan baik-baik kata-kata Tuhan berikut ini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika Yesus katakan memegang ketujuh bintang, tangan yang memegang ketujuh bintang itu adalah tangan kanan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Kemudian kita teruskan pembacaan kita malam hari ini. Wahyu 2 ayat 2. Ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ketika Yesus katakan aku tahu, itu menunjukkan bahwa Allah kita bersimpati dengan kehidupan kita. Dia tahu pekerjaan orang Efesus dan dia juga tahu pekerjaan daripada saudara dan saya. Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, Allah kita adalah Allah peduli. Dia tahu pekerjaan kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu ketekunan kita, dia tahu jerih payah kita, semua yang kita lakukan. Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan itu. Tapi kalau kita baca di ayat yang keempat, ada yang tidak enak di sini. Mari saya bacakan Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Apa celaan Tuhan kepada orang-orang di Efesus? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Tuhan tahu kesetiaan kita, tapi pada saat yang sama, Tuhan tahu kelemahan kita. Dan ketika Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan katakan, ini kelemahanmu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika Tuhan beberkan kelemahan jemaat Efesus, Tuhan yang sama memberikan nasihat kepada mereka. Apa nasihat Tuhan kepada jemaat Efesus? Bertobatlah, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Tuhan memanggil jemaat Efesus untuk bertobat. Dan masalah mereka adalah mereka meninggalkan kasih yang semula. Jadi dengan kata lain, masalah jemaat Efesus adalah ibadah dan pelayanan mereka kepada Tuhan tanpa kasih. Dan istilah sekarang untuk hal tersebut adalah legalisme. Lakukan segala sesuatu tanpa kasih. Dan untuk memahami apa maksud Tuhan, melayani Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan tanpa kasih, kita lihat satu cerita di Perjanjian Lama. Kita loncat dulu ke Perjanjian Lama. Mari kita buka buku Yunus pasal yang pertama. Buku Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2 katakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe untuk berkhotbah. Dan kalau kita baca ayat yang ketiga, kata yang pertama adalah tetapi. Kenapa ada kata tetapi? Tetapi artinya adalah bertolak belakang dengan apa yang sebelumnya terjadi. Sebelumnya Tuhan suruh ke Niniwe, sebelumnya Tuhan suruh Yunus untuk membuat orang penduduk kota Niniwe bertobat. Tetapi,
Ayat 3 katakan, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tadinya Yunus dekat sama Tuhan, sekarang dia jauh dari hadapan Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada Yunus. Ketika dia lari dari Tuhan, ombak datang. Kapal itu hampir tenggelam. Dan akhirnya semua berseru kepada Tuhan. Kita tahu ceritanya, bagaimana Yunus dilempar oleh awak kapal ke dalam lautan. Kita tahu ceritanya bagaimana ada satu ikan yang Tuhan sudah siapkan untuk menelan Yunus. Kita tahu ceritanya 3 hari Yunus di perut ikan. Kita tahu ceritanya Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang apa yang terjadi ketika Yunus telah dimuntahkan oleh ikan? Yunus 3 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Luar biasa Tuhan itu ya. Yunus sudah melawan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus. Ini yang Tuhan suruh. Yunus 3 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3 katakan, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 4 katakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi perhatikan di ayat 3. Yunus ikut kata Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Niniwe. Tuhan suruh Yunus berkhotbah, Yunus berkhotbah. Ketika Tuhan katakan, amarkan supaya kota itu untuk bertobat, Yunus juga berkhotbah supaya kota itu bertobat. Yunus 3 ayat 3. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 10 katakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Yunus ini adalah pengkhotbah yang luar biasa. Biasanya kita KKR berhari-hari lamanya, tapi Yunus cukup KKR 1 hari. Dan ketika Yunus KKR 1 hari, 1 kota bertobat, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Luar biasa Yunus ini. Ketika dia berkhotbah, ketika dia bikin KKR, 1 kota bertobat. Lalu yang menariknya, kalau kita baca Yunus 4 ayat 1, di mana-mana orang kalau setelah KKR lalu orang bertobat senang. Tapi Yunus 4 ayat 1 katakan, tetapi hal itu sangat, bukan hanya biasa-biasa saja. Alkitab mengatakan hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saya bingung baca cerita Yunus. Dia KKR 1 hari, harusnya 3 hari, semua bertobat, bukannya senang, malah marah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang Israel sangat benci kepada orang Niniwe. Orang Niniwe adalah bangsa yang kejam. Orang Niniwe tidak mengenal Tuhan. Kalau pernah satu kali saya membaca bahwa di pintu gerbang kota Niniwe dibikin satu tumpukan yang tinggi. Dan Bapak Ibu tahu apa tumpukan itu? Tumpukan itu adalah tumpukan kepala orang. Jadi betapa kejamnya penduduk kota Niniwe ini. Tapi ketika mereka bertobat, Yunus marah. Dan puji Tuhan, walaupun Yunus sudah lari daripada Tuhan, ketika Tuhan bikin keputusan Yunus marah,
Tuhan masih sayang kepada Yunus dan Tuhan ingin supaya Yunus bertobat. Yunus 4 ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Jadi ketika Yunus sedang marah-marah, Tuhan izinkan satu pohon ara tiba-tiba tumbuh lalu menaungi dia sehingga dia tidak kena matahari. Dan ketika dia dinaungi, Yunus merasa nyaman lalu dia mulai ketiduran. Tapi ada satu ulat bulu, ada satu ulat datang memakan daun-daun ini dan akhirnya Yunus kepanasan dan sekarang Yunus marah-marah. Dan ketika Yunus marah-marah, Tuhan katakan, engkau sayang sama pohon ini yang tidak engkau tanam, engkau tidak bikin apa-apa pohon ini tumbuh. Tapi engkau sayang kepadanya. Lalu Tuhan katakan lagi kepada Yunus di ayat yang 11. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yunus KKR. Tapi sementara dia KKR, Yunus tidak suka kepada orang Niniwe itu. Yunus panggil mereka bertobat. Dan sementara mereka bertobat, Yunus kesal kepada mereka kenapa mereka bertobat. Maunya Yunus mereka mati semuanya. Ketika Yunus lakukan pekerjaan Tuhan, dia lakukan karena disuruh oleh Tuhan. Tapi jauh di lubuk hatinya paling dalam, Yunus tidak melakukan itu dengan kasih. Hal ini berbeda dan bertolak belakang dengan penduduk kota Niniwe itu. Yunus 3:3 katakan orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 10 katakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena rencana malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan hal yang sama Tuhan katakan kepada penduduk kota Efesus. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jadi penduduk kota Efesus ini pada mulanya mereka melayani dengan hati yang penuh kasih. Mereka memberikan persembahan karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka melakukan pelayanan karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka lakukan semua yang harus mereka lakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Tapi lama-lama mereka lakukan itu semua bukan karena kasih sama Tuhan, tapi oleh karena aturan, tapi oleh karena ada maksud-maksud di balik semua itu. Dan Tuhan katakan kepada penduduk kota Efesus, bertobatlah. Lakukan apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula mereka lakukan? Mereka lakukan segala hal oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Tidak masalah mereka sakit, tidak masalah mereka senang, mereka tetap akan tetap setia kepada Tuhan. Mereka mengembalikan berkat-berkat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Bukan karena ada maksud-maksud yang lain. Semua pelayanan, hal yang mereka lakukan oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memberikan teguran kepada mereka, meminta kepada mereka untuk bertobat, meminta mereka untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 7 katakan, barang siapa menang. Siapa yang menang? Yang menang adalah orang-orang yang bertobat. Yang menang adalah orang-orang yang hidup oleh kasih kepada Tuhan. Ini janji Tuhan kepada yang menang. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan janji ini juga diulangi juga dalam Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7:14. Maka katanya kepadaku, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 14 katakan, Wahyu 22 ayat 14 katakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke
ke dalam kota itu. Jadi di sini dikatakan mencuci jubahnya dalam darah. Biasanya kita mencuci pakaian dengan deterjen. Kenapa? Supaya kotoran yang ada di pakaian kita itu hilang. Jadi kalau kita mencuci pakaian kita dengan darah, apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian? Maka pakaian kita akan merah. Jadi maksud ayat ini adalah biarlah pakaian kita itu merah. Merah apa? Merah darah Yesus. Apa arti darah Yesus? Yesus mau darahnya keluar karena dia mengasihi kita. Kenapa? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Merahnya darah Tuhan itu oleh karena Tuhan mengasihi kita. Darah itu tercurah oleh karena Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya Yohanes dalam buku 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ayat 8 katakan, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ayat 9 katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Berdasarkan itu kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bikin rumus matematika, Allah sama dengan kasih. Dan kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai kasih, mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kehidupan kita tanpa kasih, kehidupan kita tanpa Allah akan tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 3 katakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitnya tidak ada faedahnya bagiku. Apapun yang kita lakukan tanpa Allah tidak ada faedahnya. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan pekabaran kepada jemaat Efesus diakhiri, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dan biarlah pada malam hari ini, kita katakan, Tuhan, lumuri aku dengan darah-Mu. Artinya, lumuri aku dengan kasih-Mu. Dan biarlah kasih Yesus itu boleh saya pancarkan dalam kehidupan saya. Kasih Yesus itu boleh saya pancarkan melalui kehidupan saya bertetangga. Kasih Yesus itu bisa saya pancarkan dalam pelayanan saya di gereja. Kasih Yesus itu bisa saya pancarkan sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang saudara. Apapun kehidupan kita, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, apapun kehidupan kita, kita akan pancarkan kasih Yesus itu yang telah dicurahkan kepada kita semuanya. Dan kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan katakan, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya bacakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam permintaan doa. Dan saat ini adalah saat di mana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan saya akan memimpin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Dan marilah kita sama-sama berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berturut dan kita berdoa. Tuhan di surga, kami telah pelajari bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Oleh karena kasih-Mu demikian besar, sedemikian hebat, sedemikian dalam, sedemikian luas yang tidak sanggup kami pahami, Engkau rela mati di kayu salib dan darah-Mu telah tercurah. Dan Engkau meminta kepada kami ya Tuhan, supaya kami membasuh kehidupan kami, membasuh jubah kami dalam darah Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang agung. Besar kasih setia Tuhan, besar
kesetiaan Tuhan kepada kami, besar kasih-Mu Tuhan yang tidak sanggup kami membayangkan. Dan saat ini ya Tuhan, masing-masing kami, dimanapun kami berada, kami rindu mengagungkan Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan untuk kehebatan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan marilah kita dimanapun kita berada, kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan untuk siapa Tuhan itu yang luar biasa bagi kehidupan kita masing-masing. Bapa, ketika kami merenungkan kasih Tuhan, kami sadari betapa tidak layaknya kami, betapa kami hidup dalam kepentingan diri sendiri, betapa egoisnya kami, betapa jauhnya kami dari kasih Tuhan itu. Tuhan, di malam hari ini, masing-masing kami, dimanapun kami berada, ingin mengaku dosa kami kepada Tuhan, ingin menyampaikan kelemahan-kelemahan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami menyampaikan kelemahan kami ini ya Tuhan, biarlah Tuhan mengampuninya dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami boleh menjadi pemenang-pemenang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita mengakui dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami merasa lega karena kami tahu dosa kami telah dihapuskan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin sampaikan pergumulan kami. Kami ingin sampaikan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan kami. Dan malam hari ini ya Bapa, ketika kami menyampaikan permohonan kami menyampaikan permohonan kami dengan penuh keyakinan. Karena kami sedang menyampaikan permohonan kami kepada Allah yang penuh kasih. Allah yang telah memberikan dirinya mati bagi kami orang berdosa ini. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, sampaikanlah permohonanmu pada malam hari ini kepada Allah yang sangat mengasihi kita semuanya. Mari kita sampaikan permohonan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami masih diberkati. Oleh karena kasih-Mu kami boleh berbakti memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kasih-Mu sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami disatukan oleh iman dan persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa kepada kehidupan kami. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kehidupan kita yang selalu baru tiap pagi yang Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan telah melawat kami. Iman kami boleh dihangatkan oleh kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami orang berdosa, Tuhan mau mengampuni dosa kami. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah dalam hidup kami boleh memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui kehidupan kami, orang-orang yang boleh mengenal Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa mendengarkan doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion edisi lama 187, Ku perlu padamu Tuhan.
Mari kita tutup perbacaan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami masih berikan kesempatan untuk menerangkan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini, firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Glenn Sianipar, biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi suatu patokan bagi hidup kami dan kami membawa lebih dekat kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya dan berkati juga Bapak Sianipar, supaya hari yang akan datang juga Tuhan bersedia untuk membawakan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari online ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga, lepas keluarga, dan juga seluruh jemaat PTMC Keramat Pulo beserta dengan tamu-tamu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan menjauhkan daripada kami segala mara dan bahaya. Doa ini Tuhan kami alaskan melalui anak-Mu Yesus, penebus dosa kami. Amin. Pada malam hari ini perbaktian kita telah berakhir dan informasi yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat, bagi anggota jemaat dan juga tamu-tamu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan bisa dilihat di layar bawah ini. Dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah yang melanda pada saat ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.